Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Musalla Nurul Iman Tui, Banda Aceh. Ya. Ibu-ibu, mengawali pengajian kita, mari kita hayati satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghuluwa fid din wa in kana ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Artinya kata Nabi, ya, iyyakum wal ghuluwa fid din, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam masalah agama. Fa inna ahlaka man kana qablakum, karena binasanya, hancurnya orang-orang sebelum kalian karena al-ghuluwa fiddin, karena berlebih-lebihan dalam masalah agama. Apa maksudnya hadis ini? Apa yang dimaksud dengan berlebih-lebihan dalam masalah agama? Ya, kenapa kok bisa hancur kita karena berlebih-lebihan dalam agama? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, boleh jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Bisa nggak kita beli mobil Fortune misalnya? Mobil apa lagi? Innova, Pajero, dengan meratip-ratip di masjid. Pajero dengan meratip-ratip di masjid, bisa nggak beli? Kenapa? Ya, karena beli Pajero itu dengan uang, bukan dengan meratip. Paham ya? Akhirnya kalau kita berat sebelah, hanya ibadah saja, akhirnya kita nggak punya uang. Bersedekah nggak bisa, apalagi membantu orang lain nggak bisa. Lama-lama Islam ini ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Jangan masuk Islam, nanti kamu miskin. Kenapa? Karena ibadah saja boleh. Yang benar bagaimana? Seimbang. Wa ja'alnakum ummatan wassata, kata Allah. Kami jadikan kamu umat pertengahan. Ya, kami jadikan kamu umat pertengahan. Apa maksudnya umat pertengahan? Wah, ngawon Allah itu. Kalau baik kali enggak, buruk enggak. Ya. Wa ja'alnakum ummatan wassata. Kami jadikan kamu, kata Allah, umat pertengahan. Itu surah Al-Baqarah ayat 143. Surah Al-Baqarah ayat 143. Kami jadikan kamu umat pertengahan. Maksudnya pertengahan apa? Seimbang antara dunia dan akhirat. Makanya manusia itu terbagi 4, Bu. Manusia terbagi 4. Pertama apa?
Pertama, senang di dunia, senang di akhirat. Nah, yang pertama apa? Senang di dunia, senang di akhirat. Di dunia beli Pajero, Pak Pajero tadi apa? Fortunen jelaslah. Alphard. Di akhirat masuk surga. Maka di dunia kaya raya, mati masuk surga. Itu model manusia yang pertama. Jadi yang pertama tadi apa? Senang di dunia, senang di akhirat. Ya. Senang di dunia, senang di akhirat. Nah, misalnya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu 'abdan taqiyya wal khafiyya wal ghaniyya. Jadi kata Nabi, sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang sederhana dan yang kaya dan sederhana. Nah, ini enggak ya? Bertakwa, kaya tapi sederhana. Itu berarti orang ini bahagia di dunia dan di akhirat. Itu model yang pertama. Kira-kira kita masuk nggak? Di dunia kaya raya, mati masuk surga. Pokoknya senang kan? Senang di dunia, senang di akhirat. Itu model yang pertama. Nah, model yang kedua, senang di dunia, susah di akhirat. Nah, di dunia kaya raya, mati masuk neraka. Nah, ini siapa nih? Di dunia senang, tapi mati masuk neraka. Nah, siapa ini? Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illan nar." Barang siapa yang menghendaki perhiasan dunia, barang siapa yang menghendaki dunia dan seluruh perhiasannya, maka Allah akan kasih dan tidak dirugikan sedikit pun. Tapi kata Allah, mereka lah ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Tapi mereka lah yang tidak akan mendapatkan akhirat kecuali neraka. Ya. Ini model yang ke berapa tadi? Apa? Bagaimana yang kedua tadi? Senang di dunia, sengsara di akhirat. Ya. Kenapa dia senang di dunia? Karena dia berusaha. Mangkana yuridul hayatat dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan dunia dan seluruh perhiasannya, maka Allah akan kasih. Kenapa? Karena dia berusaha, walaupun nggak peduli halal haram. Tapi ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Orang ini nggak akan dapat akhirat kecuali neraka. Karena dia mengejar kehidupan dunia, nggak peduli halal haram. Yang penting napeng nainong. Napeng nainong. Kok cari harta puas-puasnya, sikut sana, sikut sini. Pokoknya
kaya, mau menipu, mau merampok, mau jual sabu-sabu, udang sabu maksudnya. Nah itu dia. Ini ada nggak model kayak gini orangnya? Banyak. Nggak peduli halal haram. Kalau sekarang nggak kaya lagi katanya. Ambillah kesempatan. Oh. Senang di dunia. Apapun sanggup dia beli. Mau rumah mewah, mau perempuan cantik jelita, mau mobil Alphard, semua bisa diperoleh. Tapi orang ini ulaika laisa lahum fil akhirah ilan nar. Orang ini seperti ini yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan dunia, tapi tidak akan mendapatkan akhirat. Ulaika laisa lahum fil akhirah. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan akhirat kecuali neraka. Model keberapa ini? Ya, kita jangan nih. Jangan. Kenapa? Jangan. Karena kesenangan dunia ini paling hanya berapa? Berapa tahun kita nikmati? Berapa, Bu? Nggak mungkin begitu lahir kita langsung kaya. Paling nanti kaya umur 30. Dan padahal umur kita hanya kata Nabi, a'maru ummati ma baina as-sittina ila as-sab'in wa aqallu man yadudu dzalika. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit yang melewati batas itu. Maka paling 30 tahun senang. Tapi ketika mati masuk neraka berapa lama? Singkat kali itu. Saya saja sekarang umur, Bu, ya, sudah 90 tahun. Menurut ibu umur saya berapa? Saya kira-kira berapa? Menghina kali ibu. Enggak terima saya. 69 lahir. 55, 60 menghina. Ya, subaya kita ya. Nah, udah. Jadi untuk apa misalnya kita dapat kesenangan dunia paling 30 tahun, 40 tahun, habis itu mati. Itu pun, Bu, ya, kesenangan dunia pun paling kita nikmati pada paling tinggi umur berapa, Bu? 80 nggak nikmat lagi, naik mobil udah sakit keing, makan apapun sate udah nggak bisa. Ya, jangan ngambil model yang kedua. Model yang kedua tadi apa? Senang di dunia, binasa di akhirat. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga ya. Ya. Yang ketiga ya. Apa yang ketiga kira-kira? Susah di dunia, senang di akhirat. Ya, susah di akhirat. Susah di dunia ini, hidup sendiri. Suami sudah meninggal, cari makan sendiri, susah. Berapa lama susahnya? Tapi mati, meninggal, masuk surga. Siapa kalau begitu? Ini orang yang sabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Ini banyak hadisnya. Dalam ceramah takbiah sering saya sampaikan. Saya ulangi lagi, di antaranya Rasulullah SAW bersabda,
Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Tidaklah senantiasa bala. Bala itu apa? Musibah. Musibah itu apa? Bala. Bala itu apa? Musibah. Penderitaan. Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah. Tidaklah bala, musibah, penderitaan menimpa seorang mukmin atau mukminah. Fi nafsihi, di mana bala itu menimpa dirinya. Apa maksudnya menimpa dirinya? Apa maksudnya? Pergi ke dokter, diperiksa sama dokter, oh ibu sudah stadium 3, ibu kolesterol darah tinggi, ini penyakit orang kaya semua nih. Kolesterol darah tinggi, asam urat, asam lambung, ini penyakit orang kaya nih. Apa? DM. Itu bala atau musibah menimpa diri kita. Wawaladi atau musibah itu menimpa keluarga kita, anak-anak kita. Anak sedang kita sayang-sayangi tiba-tiba meninggal dunia. Suami yang kita sayang-sayangi tiba-tiba meninggal dunia. Bahagia adik, bingkeng anak-anak. Istri yang kita sayang-sayangi meninggal dunia. Apa saya kembali lagi? Umpama wamali atau musibah itu menimpa harta. Apa harta? Tadi udah beli Alphard, baru dielus-elus, baru 4 kali dielus-elus, disayang-sayangi, tidur pun kadang-kadang di mobil. Ternyata tiba-tiba hilang, dicuri orang. Nah, dicuri orang. Hatta yalqallah, hingga orang yang tadi apa? Dapat musibah terus menerus, sakit, meninggal suami atau meninggal anak istri, atau hilangnya harta. Tapi dia bersabar. Hatta yalqallah, hingga dia meninggal dunia. Wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Nah, kemana dosanya, Bu? Mana dosanya? Hatta yalqallah, hingga orang yang dapat musibah tadi, musibah diri sendiri, keluarga, harta, hatta yalqallah, hingga dia meninggal dunia, bertemu dengan Allah. Wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Kemana dosanya? Ya, dosanya itu hangus terbakar karena sabar. Orang sabar itu senang atau susah? Susah, nggak ada orang senang sabar. Nggak ada orang senang sabar. Saya bersabar dapat beli Alphard, nggak ada itu. Bersyukur. Kalau sabar itu pasti menderita. Tapi di akhirat masuk surga. Ya. Jadi model yang ketiga tadi apa? Susah di dunia, di akhirat senang. Ya, kira-kira kita masuk nggak? Masuklah. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Dah. Model yang keempat. Nah, ini yang parah ini. Gimana yang model yang keempat? Susah di dunia, susah di akhirat. Di dunia miskin, semiskin-miskinnya, sampai tidur di gimana? Di kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan, tapi sujud nggak mau kepada Allah, mati masuk neraka. Ini yang manusia yang paling celaka. Sudah di dunia susah, salat nggak mau, puasa nggak mau. Ada nggak model gini? Waduh, wah ini celaka sekali orang ini.
orang ini lebih rendah dari hewan. Ulaika kal an'am bal hum adal. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kalau di dunia senang, di akhirat masuk neraka masih lumayan, Bu, ya. Ya kan? Masih lumayan. Di dunia senang, mati masuk neraka. Ini enggak, di dunia susah, mati masuk neraka. Aduh, ini masalahnya ada yang seperti ini. Udah kerja nggak ada, kerja minta-minta, suruh salat nggak mau, banyak kali alasannya. Udah nggak salat mabuk lagi. Nah kalau seperti ini, ya Allah ya Tuanku, maunya nggak usah jadi manusia, jadi tanah saja. Makanya dalam ayat surat An-Naba ketika melihat azab apa dibilang? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kalau begini ternyata lebih bagus ketika di dunia jadi tanah saja. Nggak enak jadi manusia. Nah terus tadi umat pertengahan yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Coba ibu-ibu pikir. Yang pertama, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makanya saya bilang tadi, kalau kita berlebihan dalam agama, sampai nggak mau kerja, ibadah-ibadah saja, dah ditanya sama istri, abang mau kemana? Abang mau ibadah ke masjid. Tapi kita nggak ada beras. Nanti Allah kasih beras. Nggak seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah diri sendiri. Kalau ingin beli Alphard tadi harus berusaha, harus kerja, harus kumpul uang untuk beli Alphard. Kerja. Itulah umat pertengahan, bukan condong ke kanan saja. Tapi di dunia kaya raya, kan tadi kan innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu 'abdan taqiyya, sangat mencintai hambanya yang bertakwa. Wal ghaniya, yang kaya, wal khafiyya, dan sederhana, enggak sok menyembunyikan kehebatannya, menyembunyikan amalannya. Nah, bagaimana menjadi kaya? Harus kerja. Di mana bekerja? Di akhirat atau di dunia? Di dunia. Kerja. Pokoknya ibu, kalau ada yang lamaran ibu tanya, apa kerja anak? Waduh, tanya itu. Nanti condong ke akhirat dia nanti. Boleh nggak tanya ya? Karena tugas laki-laki itu tut'imuha, berilah makan istrimu, watak suha, beri pakaian. Nggak ada kerja, apa kamu kasih makan? Kamu kasih pakaian. Ini kadang-kadang nggak enak kalau ditanya apa kerja. Ayo kita tanya lah. Kalau dia belum ada kerja, jangan dulu. Paham ya? Kenapa? Karena kita umat pertengahan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini bagaimana bahagia di dunia? Mau beli sate, nggak ada uang. Beli miso, nggak ada uang. Beli apa lagi? Beli baju, nggak ada uang. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi umat pertengahan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa ja'alnakum ummatan wasata wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu 'alan nasi litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunur rasulu alaikum syahida.
Nah. Waja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu, kata Allah, umat pertengahan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian bisa menjadi saksi terhadap seluruh umat manusia. Wa yakunur rasul 'alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi atas kalian. Artinya apa? Para ahli tafsir mengatakan dalam kita berusaha menjadi umat pertengahan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Cari rezeki harus tahu halal haram. Ya.